Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pengikut mata kuliah Hukum Bisnis yang saya cintai dan saya hormati. Malam ini merupakan pertemuan yang ke-9. Saya akan menyampaikan materi perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau produsen dan konsumen di dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita itu saling membutuhkan. Pelaku usaha atau produsen memproduksi barang, kemudian barang tersebut didelivery dan konsumen membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, posisi konsumen dibandingkan dengan produsen selalu lebih rendah apabila terjadi sengketa atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi. Untuk melindungi konsumen ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Itu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut juga ada definisi-definisi mengenai konsumen, pelaku usaha, barang atau jasa. Nah, saudara, saya minta untuk membaca definisi-definisi tersebut yang sudah saya sampaikan di dalam materi kuliah. Azas dalam perlindungan konsumen. Ya, terdapat 5 azas dalam perlindungan konsumen. Ada azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keamanan dan konsumen, azas kepastian hukum. Nah, saya menyampaikan hanya azas keamanan keselamatan konsumen. Apa yang dimaksud adalah azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jadi, memberikan jaminan kepada para konsumen ya atas penggunaan, pemakaian, pemanfaatan atau konsumsi atas barang yang digunakan. Jadi intinya keamanan dan keselamatan. Berikutnya, terdapat ya sekitar 6 tujuan dari perlindungan konsumen. Nah, saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, di dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai hak dan kewajiban konsumen. Nah, sebagai konsumen itu terdapat sejumlah hak konsumen. Nah, saya hanya menyampaikan 2 hak saja. 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
Yang kedua, hak atas informasi yang benar. Jadi, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ya. Contoh ya, contoh. Anda kan biasa itu mengkonsumsi obat-obatan, ya. Nah, setiap obat-obatan itu ada informasi-informasi yang disampaikan oleh produsen obat. Antara lain, ya, yang boleh mengkonsumsi obatan itu siapa saja, ya. Misalnya harus sesuai dengan resep dokter. Dilarang, ya, misalnya dilarang, ya, orang yang penyakit jantung atau ibu-ibu hamil, ya, untuk mengkonsumsi obat tersebut. Karena kalau dikonsumsi bisa menimbulkan masalah di jantung tersebut. Bagi ibu-ibu hamil tentu akan berakibat kepada masalah janin yang ada di kandungan ibu tersebut. Itu merupakan perlindungan terhadap konsumen. Ya, itu hak dari konsumen, hak untuk mendapat informasi yang benar. Hak yang lainnya bisa Anda baca sendiri. Selain konsumen mempunyai hak, tentu konsumen juga mempunyai kewajiban. Nah, apa kewajiban konsumen? Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, setiap produk, ya, misalnya produk obat-obatan, itu selalu ada dicantumkan, ya, informasi-informasi, petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan obat tersebut. Misalnya maksimal diminum 3 kali sehari, misalnya seperti itu, ya. Nah, konsumen harus membaca, ya, membaca informasi-informasi tersebut. Nah, apabila terjadi masalah, ya, produsen terlindungi. Yang salah adalah konsumen. Tetapi kalau konsumen tidak menyampaikan informasi-informasi yang benar, apabila terjadi accident atau terjadi hal tidak diinginkan kepada konsumen, konsumen bisa menuntut perusahaan tersebut. Produsen tentu mempunyai hak dan kewajiban juga sebagai pelaku usaha, ya. Haknya bisa Anda baca di materi kuliah, sedangkan kewajiban dari pelaku usaha itu terdapat beberapa, ya, ada sekitar 6, ya. Saya baca 2 saja. Pertama, kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, ya. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, ya. Jadi produsen atau pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaannya, ya. Ya, kalau Anda sebagai pengguna motor, ya, Honda misalnya, ya tentu Honda juga di bukunya biasa itu juga ada penjelasan, ya, kapan harus diservis, berapa kilo harus diservis, gitu. Nah, itu merupakan informasi yang harus dibaca oleh konsumen dan produsen wajib menginformasikan. Pelaku usaha atau produsen tentu harus memahami juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Apa larangan-larangan tersebut? Satu, misalnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, ya. Ya, misalnya kalau Anda membeli beras, ya, di salah satu toko, ya, penyedia 9 bahan pokok, ya. Nah, kalau Anda beli 10 kilo, maka di dalam kemasan tersebut itu kan tercantum jumlahnya berapa kilo, 10 kilo, ya, dengan kualitas tertentu. Nah, makanya pelaku usaha wajib, ya,
memenuhi persyaratan tersebut. Apabila tidak, maka pelaku usaha bisa dipidanakan. Terakhir ya, ada kelembagaan perlindungan konsumen, karena konsumennya juga sangat penting ya di dalam dunia usaha kita. Maka terdapat 3 ya kelembagaan perlindungan konsumen. Pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dari masing-masing badan tersebut sudah saya sajikan dalam materi kuliah. Saya harapkan Anda membaca materi tersebut. Demikian, saudara-saudara sekalian, materi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Anda, saya, keluarga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, terlindung dari penyakit pandemi corona sekarang. Maksudnya penyakit corona. Saudara-saudara sebagai mahasiswa harus disiplin ya, menjalankan prokes 5M ya. Karena melindungi diri sendiri dan sekaligus juga melindungi keluarga saudara. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.